Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Saya sangat bersuka cita kalau pada pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sangat percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman gereja GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama 1 minggu ke depan. Pada hari Selasa malam jam 7 ada ibadah wanita Deborah. Pada hari Rabu malam ada doa syafaat yang dilakukan sesuai dengan schedule pada jemaat masing-masing. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober ada doa syafaat secara serentak yang dimulai dari jam 7 malam secara Zoom. Dan pada hari Jumat ada Zoom meeting Ibu Gembala dengan jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu malam dan Minggu malam ada Zoom meeting J-Club. Pada hari Minggu pagi jam 9 ada ibadah sekolah minggu kelas babies yang dilakukan melalui YouTube. Dan pada jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu untuk kelas junior dan kelas beginner yang dilakukan secara online. Demikianlah pengumuman yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami melakukan ibadah pada pagi hari ini melalui online ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan yang akan memberikan sesuatu berkat yang luar biasa bagi kami semua melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan hamba-Mu diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan buat kami semua, sehingga kami semua dapat beribadah secara online dengan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, puji akan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan bersorak bagi Dia, karena kita sudah menerima sukacita surga dari Tuhan, Allah kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, siapa yang sudah diperlukan dengan sukacita darinya? Semangat dan kekuatan kita tidak akan pernah hilang untuk terus bersorak bagi Dia. Karena kita sudah menerima sukacita surga dari Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, aku mau bersorak bagimu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan pujian itu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Khususnya jemaat Tuhan GPDI Kasih Immanuel di Kebayoran Lama. Senang sekali kalau hari ini saya dapat berbicara dan kita boleh sama-sama belajar akan satu kebenaran firman Tuhan di tengah situasi keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, yaitu keadaan kita versus hati kita. Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Lebih baik sepiring sayur asam tapi dengan kasih daripada steak wagyu tapi dengan kebencian. Lebih baik rumah sederhana, ngontrak tapi pasangan setia daripada rumah mewah, rumah besar tapi pasangan selingkuh. Satu kali istri saya Sandy didatangi oleh seorang ibu muda yang menangis dan berkata, "Bu Sandy, lebih baik dulu suami lagi susah tapi setia dibanding sekarang sudah punya 4 toko tapi suami selingkuh dengan karyawannya." Saudara, sadarilah ini. Lebih baik sepiring sayur tapi dengan kasih. Kasih membuat segala sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik menjadi lebih baik. Tapi kebencian itu merusak segala sesuatu, saudara. Pastikan hari ini hati kita dikuasai dengan kasih. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat ada 2 hal, yaitu mengenai keadaan kita dan hati kita. Sepiring sayur dan lembu tambun berbicara mengenai keadaan kita, sedangkan kasih dan kebencian berbicara mengenai hati kita. Dengan ini kita bisa membagi ada 4 kondisi hidup manusia. Yang pertama, ada orang yang hidupnya secara keadaan baik, lembu tambun, tetapi hatinya tidak baik, penuh kebencian. Ada orang kaya tapi stres, saudara. Nah, Anda harus menyadari bahwa keadaan yang baik ternyata belum tentu baik untuk hati kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayatnya yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Jadi orang yang paling sukar masuk kerajaan sorga adalah orang yang kaya, saudara. Bukan saya yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, tapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah tidak ada orang yang mencari Tuhan dalam kondisi keadaan yang senang. Semua orang yang bertobat, mengenal Tuhan, ketika mereka bertobat, mereka dalam kondisi yang susah, sulit, bahkan bangkrut. Anda ingat kisah anak yang terhilang? Kapan dia kembali kepada bapaknya? Bukan dalam kondisi keadaan yang baik. Ketika dalam kondisi yang baik, masih punya banyak uang, anak bungsu ini foya-foya, saudara. Dia lupa bapaknya. Tapi ketika dia tidak lagi punya uang, habis semuanya, dia bahkan makan pun susah, baru dia teringat akan rumah bapaknya, dan dia kembali ke rumah bapaknya. Jadi sadarilah, keadaan yang baik belum tentu membuat hati kita baik. Bahkan justru keadaan yang baik itu keadaan yang membahayakan sebenarnya, saudara. Istilahnya itu comfort zone. Zona nyaman itu membahayakan. Banyak orang jatuh, meninggalkan Tuhan, bahkan lupa Tuhan. Bukan ketika dalam kondisi yang tidak baik, tapi dalam kondisi yang baik. Jadi keadaan yang baik belum tentu hati kita baik, ya. Nah, ada kondisi yang kedua. Secara keadaan tidak baik, tapi hatinya baik. Ada orang miskin tapi murah hati. Ada orang kaya tapi pelit, bahkan korupsi, saudara. Ya. Nah, kita lihat di sini 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka bukan hanya miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini adalah jemaat Tuhan di Makedonia. Sekalipun mereka
dalam pelbagai pencobaan dan penderitaan, tetapi wajah mereka, sukacita mereka itu meluap-luap, saudara. Sekalipun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi sadarilah, keadaan kita belum tentu sama dengan hati kita. Ya, tapi saya berharap Anda tidak tiba pada kondisi yang ketiga, yaitu keadaan sudah tidak baik, lalu hati Anda tidak baik. Sudah keadaan susah, di PHK, sakit-sakitan, lalu Anda sombong. Anda jauh dari Tuhan. Anda memberontak kepada Tuhan. Anda tidak takut akan Tuhan. Celaka, saudara. Ya, doa dan harapan saya, janganlah kita sampai dalam kondisi yang ketiga ini. Tapi kita semua rindu kondisi yang keempat. Secara keadaan kita baik, hati juga baik. Secara keuangan lembut tambun. Hati cinta Tuhan, ya. Kesehatan bagus, ya. Hati menyayangi pasangan, keluarga utuh. Amin, saudara. Ya, saya percaya kita semua rindu kondisi yang keempat. Keadaan yang baik, hati baik. Nah, saudara, tapi pertanyaan pentingnya hari ini, bagaimana kondisi keadaan dan hati Anda sekarang ini? Apakah keadaan Anda baik atau tidak baik? Apakah hati Anda baik atau tidak baik? Tapi ini hukumnya. Tidak ada yang baik itu langsung baik, saudara. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang berharga dan bernilai tinggi, pada mulanya tidaklah demikian. Ya, saudara, saya misal contoh, saya tidak langsung bisa berkhotbah dengan lancar seperti ini. Pertama kali saya khotbah, hancur, saudara. Ada jemaat memprotes, apa itu khotbahnya kok seperti anak kecil? Saya ingat, ya, saya patah semangat, saya minder, tapi papi saya almarhum berkata, Doni, apapun yang jemaat katakan, kamu tetap harus khotbah. Itu yang membuat saya hari ini boleh tiba. Karena apa? Saya bertumbuh, saudara. Nah, masalahnya adalah banyak orang lebih senang yang penting kelihatan baik. Namun aslinya tidak baik, saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Selama Anda menutupi siapa Anda yang sebenarnya, aslinya Anda, maka Anda tidak akan pernah dapat diproses menjadi lebih baik. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin baik, menjadi lebih baik, bukan sekedar kelihatan baik. Ini poin yang terpenting. Yang pertama adalah Anda harus bersedia diketahui yang sebenarnya. Buka topeng Anda. Akui kondisi Anda. Karena apa, saudara? Selama Anda terus menutupi, Anda pakai topeng, Tuhan tidak bisa memulihkan hidup Anda. Tuhan tidak bisa mengubah hidup Anda. Karena itu, saudara, Anda harus sadari ini. Bagaimana keadaan kita yang sebenarnya? Bagaimana kondisi keuangan kita? Pernikahan keluarga kita, kesehatan tubuh kita, pergaulan komunitas kita. Bagaimana hati kita? Apakah cinta uang? Apakah hati kita masih menyimpan rasa sakit hati, kebencian, kemarahan? Apakah hati kita sedih, gembira? Atau hati kita lembut atau keras, saudara? Bagaimana keadaan Anda yang sebenarnya? Saya dan istri, kami pernah mengalami keadaan yang tidak baik. Secara keuangan, kami terikat hutang, saudara. Kami tidak bisa mengatur keuangan. Ya, saya anak pendeta. Papi mami saya tidak pernah mengajari kami bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Papi mami saya, khususnya mami saya berkata, Doni, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkatnya. Dan ngomong-ngomong, tidak ada juga ayatnya, saudara. Nah, itu sebabnya tidak heran ketika saya terima uang, habis. Terima uang, habis. Kami tidak pernah belajar bagaimana mengelolanya. Sehingga keuangan kami pun berantakan. Saya terjerat hutang 15 kartu kredit, ya. Lalu saya gagal lagi bisnis, saudara, ya. Ceritanya panjang. Nah,
Lalu yang kedua, pernikahan pun kami bermasalah. Tahun kelima, Sandy, istri saya, hampir meninggalkan saya. Saya dulu suami yang kasar, saudara. Lalu saya tidak sadar kalau saya kasar. Saya tidak sadar kalau saya menyakiti istri saya. Saya dulu sering menjadikan kelemahan, kekurangan istri saya sebagai contoh khotbah saya di atas mimbar. Jadi kalau saya berkhotbah, Sandy seringkali tidak merasa aman dan nyaman karena kejelekannya itu saya ceritakan sebagai bagian dari khotbah. Dan kalau Sandy kritik, saya marah, saudara. Itu saya dulu, saudara. Nah, apalagi kesehatan. Saya dulu nggak pernah cek kesehatan. Pertama kali saya cek kesehatan, gula darah saya langsung 320. Saya kaget. Apa maksudnya? Karena saya nggak pernah ngecek. Saya lihat istri saya pun kaget. Itu bahaya sekali. Tapi hari ini, saya cek setiap hari. Saya tahu berapa kondisi gula darah saya. Bahkan setiap awal tahun kami lakukan general check up. Untuk kami tahu keadaan kami yang sebenarnya. Lalu juga bagaimana dengan komunitas pergaulan kita. Karena pergaulan kita menentukan hidup kita, saudara. Jadi bagaimana kondisi keadaan Anda? Lalu yang kedua, bagaimana kondisi hati Anda? Apakah cinta uang? Saya dulu cinta uang. Saya ingin cepat kaya. Saya bertobat, saudara. Saya dulu hatinya penuh dengan kekecewaan. Saya menghakimi banyak hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena iri. Ya, itu dasarnya. Saya iri hati. Ya, lalu hati saya banyak sedihnya, depresinya. Lalu saya mengeraskan hati, saya tidak mau ditegur. Jadi sadarlah hari ini. Kalau Anda sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kelihatan baik, tetapi sungguh-sungguh, benar-benar baik, benar-benar bahagia, bukan hanya kelihatan. Anda harus bersedia diketahui siapa Anda yang sebenarnya. Baru setelah itu, hal yang kedua. Ini pertanyaan pentingnya. Mana yang harus dibuat menjadi lebih baik dahulu? Keadaan kita atau hati kita? Jawabannya adalah hati kita. Ya, saudara, itu kebenarannya. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jangan sampai Anda sudah menderita, keadaan Anda sudah berat, lalu Anda tidak semangat. Itulah kondisi yang ketiga, keadaan buruk, hati buruk. Tapi sekalipun keadaan Anda mungkin lagi bergumul, sedang berat, tapi Anda semangat, hati Anda tetap baik, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi hal pertama yang harus pulih dalam hidup kita bukanlah keadaan kita dulu, tetapi semangat di dalam hati kita. Karena itu saudara, semangat. Amin. Kenapa Anda tidak semangat? Kenapa Anda sedih? Kenapa Anda depresi? Aduh Pak, utang banyak. Saya baru di PHK, customernya sudah kabur semua. Lalu apakah Anda sedih, patah semangat, membuat keadaan Anda lebih baik? Tidak, bukan? Justru lebih buruk. Karena itu semangat, saudara. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mana yang lebih dahulu? Anda gembira baru sembuh atau tunggu sembuh baru gembira? Anda gembira dulu. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi ini kuncinya. Mana yang harus dibuat jadi lebih baik dahulu? Buat hati Anda jadi baik lebih dahulu di tengah keadaan yang sedang tidak baik. Itu kuncinya, saudara. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Buat hati kita jadi baik lebih dahulu di tengah keadaan yang sedang tidak baik. Buat hati kita jadi lebih baik dahulu di tengah keuangan yang sedang tidak baik. Di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik, di tengah suasana pekerjaan yang sedang tidak baik. Buat hati kita jadi baik lebih dahulu. Hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan Tuhan.
Itu tanggung jawab kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang mesti dibuat jadi baik lebih dahulu, bukan wajah kita, bukan dompet kita, bukan bentuk tubuh kita, tetapi hati kita dulu. Buat hati kita tetap tenang dulu. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Itulah masalahnya. Ini adalah firman Tuhan kepada kita umat Tuhan di tengah masa-masa yang genting, di tengah-tengah situasi yang kritis, saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Camkan ini baik-baik. Ketenangan adalah kunci kemenangan. Ayo katakan, ketenangan adalah kunci kemenangan. Tuhan mau kita tenang dulu. Jadi seberat apapun keadaan Anda hari ini, sekritis apapun itu, yang penting tenang dulu. Mengapa, saudara? Yakobus pasal 1 ayat 6-7 berkata, sebab orang yang bimbang, orang yang gelisah, orang yang tidak bisa tenang, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh keadaan, oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Orang yang tidak bisa tenang, orang yang gelisah, orang yang bimbang, janganlah berharap dia bisa menerima pertolongan yang dari Tuhan, jalan keluar yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Anda mau terima pertolongan dari Tuhan? Kesembuhan, berkat, jalan keluar, kekuatan, hikmat dari Tuhan? Apa kuncinya? Tenang. Percaya itu sama dengan tenang. Anda belajar menenangkan hati Anda. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kata si jahat di situ tertulis bahasa aslinya adalah poneros, yang artinya adalah full of labors, annoyances, hardship, penuh dengan kerjaan, gangguan, dan kesulitan. Lalu arti yang kedua adalah bad, of a bad nature or condition, buruk, sifat atau kondisi yang buruk. Jadi arti pertama dari si jahat adalah tidak bisa tenang, saudara. Penuh dengan kerjaan, selalu sibuk sana sini. Anda tidak punya waktu untuk istirahat, untuk rest. Coba belajar, saudara, untuk Anda mengambil waktu saat teduh. Tenangkan hati Anda. Di tengah kesibukan Anda, di tengah pergumulan Anda, ambil waktu tenang. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Itu berbicara mengenai keadaan yang chaos. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, segala sesuatu semakin tidak menentu. Tidak bisa diprediksi, unpredictable, saudara. Baik itu ekonomi, politik, bahkan iklim, cuaca, semuanya unpredictable. Karena itu, kuasailah dirimu. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menguasai keadaan. Ya, karena kita tidak bisa menguasai keadaan. Tetapi kita bisa menguasai diri kita, hati dan pikiran kita untuk tidak dikuasai keadaan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, supaya kamu dapat mendengar suara Tuhan yang mengarahkan hati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala saudara, saudara takkan kekurangan.
Apa yang Tuhan lakukan? Dikatakan ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan membaringkan kita, artinya apa? Tuhan mau kita tenang. Percaya, serahkan segala kekhawatiran. Amin. Jadi buat hati Anda tenang dulu. Baru yang kedua, tetap percaya. Di tengah kondisi yang sedang semakin memburuk, tetap percaya, saudara. Roma pasal yang keempat ayat 19-21. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Anda lihat, secara kondisi keadaan Abraham tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dengan penuh keyakinan, apapun keadaan saya, seburuk apapun itu, semustahil apapun itu, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Masalahnya, tahukah Anda apa yang Allah telah janjikan dalam hidup Anda? Itu yang terpenting, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tetap tenang, tetap percaya. Kuatkan hati saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, Daud sangat terjepit. Secara manusia dia tidak mungkin lolos atau keluar dari keadaan yang sulit itu. Semuanya sudah siap melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ganti kata Daud dengan nama Anda. Contoh, dan Doni sangat terjepit. Tetapi Doni menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Anda tahu, 2 hari setelah peristiwa ini, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Kenapa, saudara? Kalau Daud kecewa, marah kepada Tuhan, Daud tidak akan dilantik menjadi raja, saudara. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Apa kunci kemenangan kita? Iman. Inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tetap percaya di tengah keadaan yang sulit. Kuatkan iman saudara, seperti Abraham menguatkan imannya. Amsal pasalnya yang ke-3 dan ke-5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Matius 11 ayat ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa yang membuat kita sulit percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Apa yang membuat kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan pada akhirnya? Karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Abraham tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Daud tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Yang paling sulit, yang membuat kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita adalah pengertian kita. Dan itu adalah hal pertama yang harus diubah. Pengertian Anda dan saya yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu hanya bisa diubah ketika Anda merenungkan firman-Nya, mempercayai firman-Nya. Lewat apa? Anda dengar khotbah, Anda dimuridkan, Anda belajar firman Tuhan. Dan itu perlu proses sampai Anda bisa masuk tahap selanjutnya, yaitu tetap gembira. Ya, tetap tenang, mendengar suara Tuhan, percaya, lalu apa? Tanda Anda percaya, Anda gembira.
di tengah kesulitan Anda bisa gembira. Seperti Abraham memuliakan Allah di tengah semua kemustahilannya. Itulah bukti dari iman, saudara. Tetap gembira, tetap bersuka cita di tengah masa sukar. Filipi 4 ayat yang keempat, Nehemia 8 ayat yang ke-10b, dan Mazmur 37 ayat yang keempat. Ini adalah proklamasi iman saya di tengah masa sukar. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sadarlah saudara, ada kuasa yang besar ketika kita bergembira karena Tuhan. Ingat baik-baik, seperti Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara di Filipi. Mereka memuji Tuhan, mereka bergembira karena Tuhan, dan pintu penjara pun terbuka. Bukan tunggu pintu penjara terbuka baru gembira, tapi mereka gembira dulu. Bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan, karena janjinya, karena firman-Nya. Itulah iman, saudara. Buat hati Anda tetap tenang, tetap percaya, tetap gembira, dan yang terakhir, tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah itu? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu adalah upah. Itu adalah akibat, ganjaran dari apa? Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dunia bisa memberi Anda kekayaan dan kehormatan, tetapi tanpa kehidupan. Hanya Tuhan yang sanggup memberi Anda kehidupan. Dan kehidupan tidak ada di dalam kekayaan dan kehormatan. Kehidupan hanya ada di dalam takut akan Tuhan. Karena itu saudara, fokus hidup kita bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar kehormatan, tetapi fokus hidup kita adalah takut akan Tuhan. Rendahkan hatimu. Ya saudara, rendahkan hatimu. Hormati Tuhan dengan hidupmu. Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang congkak, orang yang sombong adalah orang yang mempermainkan Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan menaruh satu hukum, tabur tuai. Anda pasti menuai apa yang Anda tabur, bukan apa yang Anda mau. Karena itu saudara, tabur takut akan Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, tetap jujur, tetap setia. Jangan mempermainkan Tuhan, karena Tuhan melihat. Rendahkan dirimu, akui dosamu, jangan sangkali kekuranganmu. Jangan menyalahkan si A, si B. Rendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Jadi, ini kuncinya. Mana yang harus dibuat menjadi lebih baik dahulu? Hati kita. Buat hati kita jadi baik lebih dahulu di tengah keadaan yang sedang tidak baik. Yang pertama, buat hati Anda tetap tenang. Ambil waktu untuk Anda tenang. Anda bisa masuk kamar Anda, mungkin juga kamar kecil ya. Anda kunci, Anda bisa tutup mata, Anda angkat tangan, Anda ambil nafas, tenang. Anda bisa dengar musik, tenang. Serahkan kekhawatiranmu. Setelah itu, Anda bisa dengar suara Tuhan. Baru Anda bisa tetap percaya. Tetap percaya. Kuatkan hatimu. Lalu apa? Tetap gembira. Tetap rendah hati. Jujur, takut akan Tuhan. Maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi bagian dalam hidup Anda. Buat hati kita jadi lebih baik dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.
Biarlah kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh menyadarkan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami gelisah, takut, bimbang. Karena ada Engkau di dalam diri kami. Engkau gembala yang baik. Roh Kudus celikan mata hati kami. Buat kami mengerti bahwa yang harus dibuat menjadi lebih baik dahulu adalah hati kami. Bukan keadaan kami. Meteraikan firman-Mu ini Bapa. Kalau saudara hari ini dalam kondisi takut, gelisah, mungkin Anda belum bisa melihat jalan keluar. Hari ini, tenangkan hatimu. Masih ada Tuhan. Gunakan mulutmu, gunakan lidahmu. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Sampai timbul sukacita karena imanmu itu. Bukan karena keadaanmu, tapi karena imanmu itu. Dan kau akan melihat. Hormati Tuhan, lakukan yang baik. Kau akan melihat pembelaan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya menerima kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.